Abdullah bin Salam tuh waktu itu diceritakan dalam riwayat Ahmad dan lain-lain, itu sedang berada di kebun. Begitu terdengar riuh dan kemudian ada juga kemudian yang datang ke kebun itu, mungkin keluarganya. Ada kabar apa ini? Itu yang disebut-sebut Nabi itu sudah datang. Itu Abdullah bin Salam itu. Itu sampai kalau bahasa kita takbir gitu loh. Dan turun tergesa-gesa gitu loh. Sampai di bawah tuh ada bibinya. Apa-apaan kamu? Artinya itu urusan mereka lah, biarin aja lah. Bukan urusan kita kan. Kan orang Arab itu. Bukan urusan kita. Bibi itu urusan kita. Terkait dengan kita. Allah kamu tuh terlalu berlebihan lah gitu. Kata bibinya. Coba kalau Musa, maksudnya Nabi Musa alaihissalam yang datang. Kamu gak gitu-gitu amat. Bibi, dia lebih dari Nabi Musa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Jumpa lagi bareng saya Umar Ar-Rozi, masih di channel Sirah TV, channel yang menyajikan kajian seputar Sirah Nabawiyah dan sejarah peradaban Islam. Di bulan Muharram ini kami dalam serangkaian membahas seputar tema-tema hijrah. Teman-teman bisa cek daftar playlist di beberapa postingan terakhir. Ada jalur hijrahnya Rasulullah, termasuk juga peristiwa penting sebelum hijrah. Dan sekaligus kita juga akan kembali melanjutkan topik seputar hijrah, khususnya ketika Rasulullah masuk ke Yathrib atau yang kita kenal Madinah hari ini. Bersama guru kita ada Ustadz Asep Sobari di sini. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustadz ya. Alhamdulillah. Masih dalam rangkaian Muharram Ustadz. Materi seputar hijrah. Berarti memang ini bulan materinya memang spesial dan hijrah. Khusus untuk anak-anak hijrah juga, enggak juga ya? Yang sekarang tren Ustadz. Hijrah ya. Semua kita hijrah kok insyaallah. Masya Allah. Ya. Ustadz, kalau kita saya membaca gitu ya. Setelah sampai di Madinah itu kemudian ada satu kabar yang Allah sebutkan tentang sifat orang-orang yang kedatangan Rasulullah tadi itu. Orang-orang Yathrib disebut sebagai disifati dengan ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Ini ahlul kitab ya, walaupun Madinah isinya Yahudi salah satunya ya Ustaz ya. Nasrani ada juga. Paling banyak. Nasrani ada juga. Ada cuman ahlul kitab di situ ya. Abu Amir kan. Abu Amir rahib Nasrani. Mereka sangat mengetahui Rasulullah, dan ini juga satu kabar yang harusnya menyedihkan kalau kita hari ini umat Islam justru tidak lebih mengetahui daripada mereka. Benar Ustaz ya? Oh iya. Iya. Tapi itu juga satu pertanyaan, seberapa tahu sih mereka tentang Rasulullah sampai Allah sendiri yang mengabarkan itu gitu. Sebenarnya ayat itu udah clear kok. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang yang diberi kitab itu, ya dasarnya intinya Yahudi Nasrani ya. Di Madinah memang yang lebih banyak untuk Yahudi. Nasrani ada, cuman yang jelas Abu Amir itu Nasrani. Tapi sedikit. Bahkan Yahudi memilih Madinah pun juga bagian dari karangan berita ini. Ya itu dia. Jadi orang-orang, ya kita sedang bicara Yahudi di Madinah ya. Mengenal Rasulullah itu ya'rifunahu, di sini kembali ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kama ya'rifuna abna'ahum, sebagaimana mereka mengenal anak-anak kandung mereka sendiri. Kan kalau tadi pertanyaannya seberapa jauh sih pengetahuan mereka tentang Rasulullah. Nah itu Al-Quran sudah menjelaskan. Mereka mengenal Rasulullah SAW itu seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri, anak-anak kandung. Di antara anak-anak yang lain gitu penafsirannya. Artinya kalau ada kumpulan anak main, contohnya main, ada 10 anak. Itu orang tua tahu nggak di antara 10 itu, artinya kalau malam-malam mati lampu, kalau kemudian teriak-teriak tahu nggak anaknya?
Tahu persis. Tahu persis. Gitu loh. Apalagi kalau kemudian ngelihat fisiknya kan. Iya. Bahkan yang menarik, Ustaz, ini pengalaman kalau saya jemput anak sekolah yang kadang pakai cadar, itu saya bisa ngenalin, Ustaz. Oh iya. Itu anak saya yang itu gitu. Oh gitu. Padahal pakai cadar loh ya. Nah itu dia. Saking mengenalinya anak. Dan bukan, bisa jadi yang lain juga ada yang pakai cadar. Iya, iya. Iya. Artinya pada pakai cadar juga kan. Itu dia. Gitu lah. Jadi kalau begitu artinya menurut saya tidak ada gambaran yang lebih inilah. Selain Lebih ayat clear. tadi ya. Ya ayat itu udah terlalu jelas gitu. Mereka mengenal Rasulullah SAW itu dengan ciri-cirinya tentu saja ya. Itu sebagaimana mereka mengenal anak-anak kandung mereka sendiri. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna. Kan gitu. Nah, jadi sebenarnya tidak ada ruang untuk ragu bagi mereka bahwa yang datang ke Madinah itu Rasulullah. Tidak ada ruang. Gitu ya. Tinggal masalahnya dia mau jujur atau tidak kan, tinggal itu aja. Kan gitu. Nah, memang kebanyakan mereka ini seperti apa? Nah, kan kita tahu bahwa kemudian saya dikatakan hampir seluruh kan Yahudi di Madinah itu besar jumlahnya. Itu kita harus tahu dulu bahwa jumlah mereka besar. Mudahnya kita coba cari data tentang, kan ada 3 kelompok besar Yahudi. Ada kelompok-kelompok kecil tapi mereka berafiliasi kepada yang besar, yang 3, Qainuqa, Nadir dan Quraidah. Oke. Itu kan ada data yang bisa mendekatkan kita kepada ya lebih kurang jumlah mereka secara keseluruhan. Yang diusir kan itu kan Qainuqa dengan jumlah kekuatan katakanlah tentara kalau mereka perang itu berapa. Begitu juga Nadir. Begitu juga yang dieksekusi mati Quraidah. Kan itu kan yang pada dasarnya yang memang siap perang di antara mereka kan untuk bergabung dengan Ahzab dan menyerang kaum muslimin dari belakang. Itu kan di kisaran rata-rata 700. Di kisaran 700. Gitu. Artinya masing-masing itu kisaran 700. Dan itu artinya totalnya kan di kisaran hampir ya lebih kurang ke 2000. Itu mendominasi di populasi Madinah? Enggak, imbang antara Arab dengan Yahudi itu imbang. Aus dan Khazraj besar. Gitu loh. Jadi mestinya jumlah di Madinah itu orang-orang Arab, etnik Arab, Aus dan Khazraj dengan Yahudi itu imbang. Imbang ya. Nah, artinya dengan kira-kira ya mereka di kisaran mungkin 5.000-an, 4.000-an, 5.000-an gitu ya di Madinah itu. Totalnya dengan perempuan dan anak gitu. Kalau kita ambil kisaran mereka itu mendekati 2.000 gitu loh pasukannya totalnya gitu loh. Kalau dikumpulin semuanya. Ya alhamdulillah syukurnya mereka kan tidak bersatu itu. Oh iya. Artinya udah lama. Sebelum Aus dan Khazraj berkuasa di Madinah, Yahudi Bani Qainuqa itu pecah gitu loh. Berbeda sendiri tuh. Berhadapan dengan Nadir dan Quraidah. Nah, Nadir Quraidah betul satu kubu menghadapi Qainuqa, tapi antara Nadir dan Quraidah juga mereka pecah sebenarnya. Artinya nggak akur gitu sebenarnya. Nah, itu yang membuat kemudian mereka akhirnya kan untuk eksis di Madinah setelah Madinah dikuasai oleh Aus dan Khazraj. Dan Aus dan Khazraj itu bisa berkuasa karena mereka pecah juga. Gitu loh. Gitu. Sejarahnya gitu. Ini ada buku tentang Aus dan Khazraj sejarahnya khusus. Itu kemudian apa namanya? Nah, akhirnya mereka berafiliasi. Kelompok-kelompok di Bani Qainuqa itu berafiliasi kemana? Contohnya Qainuqa secara umum itu ke Khazraj kan. Karena kan dipertahankan oleh Abdullah bin Ubay Salul. Gitu ya. Terutama dengan kelompok-kelompok Khazraj dari Qawaqil istilahnya. Kelompok Qawaqil di Khazraj. Itu keluarga besar Ubadah bin Samit dan lain-lain. Nah mereka ini dengan jumlah sebesar itu yang masuk Islam itu berbilang jari lah istilahnya. Segitu Ya, sampai ada ungkapan, ada satu riwayat Rasulullah SAW menyatakan kalau
Kalau tidak salah ini terkait dengan Abdullah bin Salam. Kalau ada katakanlah 10 saja Yahudi kayak Abdullah bin Salam masuk Islam, itu bisa jadi semuanya masuk Islam sebenarnya. Nah, Abdullah bin Salam ini siapa? Nah itu dia masalahnya. Karena ini memang sosok penting sekali di tengah Yahudi. Cuman yang sekelas Abdullah bin Salam itu yang masuk Islam ya cuma Abdullah bin Salam. Ini tokoh, terutama tokoh agama. Ini rahib, gitu, tokoh agama, gitu loh. Rabi lah kalau bahasa sekarang gitu. Nah, artinya yang masuk Islam sedikit sekali dari Yahudi. Tapi dengan sedikit itu kemudian ya kita akan dapatkan fakta, gitu loh. Bahwa pertama Rasulullah SAW mendakwahi mereka. Yang kedua, pada dasarnya mereka itu tahu persis Rasulullah SAW itu. Dari mereka yang masuk Islam itu kita tahu, gitu ya. Yang jelas riwayatnya kan dari Abdullah bin Salam, kemudian dari Sofia. Oh, Sofia. Iya, Ibunda ya. Ibunda kita. Kan dari Bani Israil. Sofia itu kan dari Bani Nadir. Abdullah bin Salam dari Bani Qainuqa. Nah itu. Nah, dari mereka lah kita tahu bahwa sebenarnya Yahudi itu tahu persis Rasulullah SAW. Jauh sebelum kedatangan Nabi ke Madinah. Iya. Ini makanya menarik nih biografi Abdullah bin Salam. Kan salah satu sosok yang muncul dalam literatur sirah nabawiyah terkait dengan peristiwa hijrah. Ketika Rasulullah SAW tiba di Madinah itu. Kalau dari selain orang-orang Aus dan Khazraj, itu ada 2 sosok. Yaitu Abdullah bin Salam dari Bani Israil dan Salman Al-Farisi. Oh, dua-duanya sangat antusias menanti ya. Nah memang, itu dia. Ah, gitu loh. Dari latar belakang beda saatnya. Oh iya. Salman Al-Farisi memang beliau dari Persia, tapi yang membuat beliau kemudian menanti Rasulullah itu karena masuk Nasrani kan? Iya. Salman Al-Farisi Nasrani. Menjadi ahlul kitab dulu. Oh iya dong. Oke. Gitu loh. Nasrani latar belakangnya, walaupun berada di Madinah dan menjadi budak Yahudi. Kalau nggak salah kita pernah mengangkat Salman Al-Farisi, gitu loh. Di podcast ini mungkin bisa dicari lah gitu ya di edisi Ramadan tuh kalau nggak salah. Iya. Nah, artinya Salman Al-Farisi itu penganut Nasrani yang di Madinah. Yang kedatangannya ke Madinah itu karena memang menanti kehadiran Nabi. Karena dia diberitahu oleh istilahnya oleh murabinya, oleh gurunya, itu adalah rahibnya. Ketika merasa belum cukup puas gitu untuk mencari kebenaran, dan guru-gurunya kan meninggal terus. Yang terakhir di Amuria itu. Rahib-rahibnya itu. Kemudian minta saran kan, siapa lagi nih yang aku datangi nih untuk berguru. Susah, udah gak ada yang benar. Tapi zamanmu di zaman kemunculan Nabi. Dan kehadiran Nabi itu, dia akan hadir di sebuah tempat bla yang itu sifatnya adalah cocok dengan Madinah, dengan Yasrib. Kesanalah, artinya nanti di sana. Ini kan ahlul kitab dari Nasrani. Sampai bisa memastikan tempatnya itu loh, sampai sejauh itu gitu loh. Bukan memastikan, artinya kuat sekali ini prediksinya itu kuat sekali gitu. Artinya sifat yang dijelaskan tentang oleh kaum Nasrani atau ya dalam pengetahuan mereka lah, entah itu dari Injil ataupun dari yang lain, bahwa Nabi itu akan di Yasrib gitu loh. Sampai sejauh itu, sedetail itu gitu loh. Kan banyak kawasan di Arab yang ya pertama banyak kawasan di Arab, kemudian yang mirip Madinah pun juga. Artinya ada kebun-kebun kurma, kan banyak dia. Kemudian bahkan ada harrahnya gitu, ada batu-batu vulkannya, itu kan salah satu kekhasan Madinah. Gitu loh. Nah, tapi kemudian mengerucut ke Madinah, itu kan menunjukkan pengetahuan yang spesifik. Nah, itu dari Nasrani. Dari Yahudi adalah Abdullah bin Salam. Dari Bani Israil maksudnya. Yahudi lah kalau dalam hal ini, dalam keyakinan ya. Nah, Abdullah bin Salam itu bukan orang Yahudi biasa. Dia itu ulama besar. Artinya ulama Yahudi. Ulama Yahudi. Ya ulama itu kan orang yang berilmu kan maksudnya. Ulama yang sangat-sangat dihormati. Apalagi di Bani Qainuqa. Kisah Abdullah bin Salam terutama ketika masuk Islam. Gitu. Itu kan bisa dikatakan diriwayatkan hampir di
seluruh sumber primer hadis kan. Ada dalam Sahih Bukhari, ada Sahih Muslim, Musnad Ahmad, kemudian Sunan Ashabus Sunan, Tirmidzi, Ibnu Majah, Nasai dan lain-lain. Ada di situ diceritakan. Dan ini sosok penting gitu yang bisa dikatakan menjadi hujjah bagi semua Bani Israel atau Yahudi dalam hal ini. Ya. Semua Yahudi. Bahwa yang masuk Islam pertama kali itu justru adalah ulamanya mereka yang selama ini menjadi rujukan. Kan disebutkan bahwa ketika Abdullah bin Salam itu masuk Islam, itu kan kemudian Rasulullah SAW mengundang Bani Qainuqa kan, dengan menyembunyikan Abdullah bin Salam yang sudah masuk Islam. Setelah keislamannya ya. Iya, mendakwahi mereka, gitu loh. Mereka kan kemudian nggak mau nolak lah intinya. Hanya kan Rasul, kalian kan tahu aku adalah Nabi Rasul. Enggak, bukan engkau, bukan kamu orangnya. Gitu lah. Oke, terserah, kita tutup ini. Bagi kalian Abdullah bin ini cara Rasulullah SAW masuk ya komunikasinya, sangat cerdas. Bagi kalian Abdullah bin Salam itu seperti apa? Ini loh. Oh, dia itu adalah Sayyidina Ibnu Sayyidina. Terus puji itu. Puji, memang sangat begitu ya. Iya. Iya. Artinya tokoh kami itu. Alimuna Ibnu Alimina. Ulama kami dan keturunan dari ulama kami. Kan artinya wah itu udah reputasinya berlapis-lapis lah. Oke. Oh itu loh Abdullah bin Salam itu gitu ya menurut kalian? Iya. Artinya di pandangan kalian itu, dalam penilaian kalian itu seperti itu. Bagaimana kalau Abdullah bin Salam masuk Islam? Kata mereka kami aja kagak. Apalagi Abdullah bin Salam. Kan gitu. Iya. Kalau diterjemahkan bebasnya kayak gitulah. Tapi pesannya gitu ya? Iya. Makanya Rasul bilang, Ibn Salam, keluarlah. Abdullah bin Salam keluar langsung. Ya masyarakat Yahudi. Orang-orang Yahudi. Kalian tahu, sudah tahu. Memang dia orangnya kan. Langsung mereka teriak, kadzabt. Enggak benar kamu, bohong kamu. Dan riwayat lain, dasar artinya orang hina di antara kami dan anak dari orang terhina. Nilainya langsung berubah. Di tempat yang sama. Padahal mereka belum beranjak. Belum beranjak. Makanya Rasulullah kan mengatakan, kan sebelumnya kan Rasulullah ngobrol sama Rasulullah. Yahudi itu qaumun buht. Mereka itu kalau bohong itu nggak tanggung-tanggung. Buhtan itu kan bukan kebohongan biasa. Buhtan itu. Artinya kalau bohong itu nggak tanggung-tanggung. Dan ketika mereka berbohong, termasuk mereka akan mengatakan tentang aku, akan membalikan gitu loh. Sikapnya terhadap aku, pandangannya terhadap aku. Itu juga nggak tanggung-tanggung. Lah itu dia. Mereka menghargai, menghormati sebelum tahu dia masuk Islam. Tapi begitu masuk Islam langsung dijatuhkan di tempat yang sama. Tapi kan ini sudah jadi hujah. Sudah jadi hujah bagi semua orang Yahudi, bukan Yahudi. Kan itu. Pesan dari kisah Sofia pun ya, Bunda Sofia kan sama. Jadi ketika Rasulullah SAW tiba di Madinah itu, Bunda Sofia itu kan masih sekitar 10 tahun. Dia melihat pagi itu, melihat dan merasakan hal yang berbeda sekali dari perlakuan ayahnya dan pamannya. Karena dia sangat disayangi ayahnya. Pagi itu betul-betul muram lah gitu. Murung. Dan bergegas keluar berdua itu, ayah dan pamannya. Huyai bin Akhtab. Dan baru kembali menjelang maghrib lah, sore dan petang. Dan kusut betul. Murung kusut. Dan aku biasanya berkata di peluk dia enggak sama sekali. Kemudian terjadilah dialog. Yang itu didengar oleh Sofia, Bunda Sofia masih kecil waktu itu. 10 tahun. Antara ayahnya dengan pamannya. Gimana penilaianmu? Diakah orangnya? Jawabannya apa? Iya, dia. Bukan yang lain. Terus bagaimana sikapmu? Aku akan memusuhinya selama-lamanya. Tahu dia, cuman artinya sesuai dengan ciri yang mereka ketahui. Tapi ekspektasinya bukan itu. Ekspektasinya bukan beliau. Itu masalahnya. Jadi bukan mereka ragu, enggak ada keraguan.
Sangat yakin. Sebagaimana Sangat kabar yakin. Al-Quran tadi ya. Ya kan yang lebih menarik lagi kemudian Bunda Sofia itu menceritakan, setelah itu aku kan emang belajar Taurat, tahulah gitu, sejak kecil itu. Aku membuka Taurat dan ternyata ada lembaran yang terlalu tebal. Sehingga aku penasaran, ini apa kok jadi tebal gitu. Kan kalau kita tuh mungkin nempel pakai karena lem lah gitu. Iya, iya. Kan bukan. Ketika dibuka lagi lembaran itu, dan aku baca ya karena kan penasaran, kenapa ini bagian apa nih? Ternyata isinya semuanya lembaran-lembaran yang menjelaskan tentang ciri-ciri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah. Kalau kita hari ini Syama'il kali ya Ustaz ya. Ya kurang lebih gitu lah. Ya. Gitu loh. Jadi ini membuktikan bahwa memang ada gitu loh. Kisah ini membuktikan, riwayat ini membuktikan bahwa memang ada dalam Taurat yang mereka baca itu. Ada. Dan jelas sekali. Nah, bukti ini kuat, banyak gitu loh. Kalau kita kembali ke ayat itu. Surah Al-Baqarah 146 ya. Ya, Ustaz. Alladzina atainahumul kitab, orang-orang yang diberi kitab Alkitab oleh kami itu ya'rifunahu, kan dari sisi tafsir dulu. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abnahum. Ya'rif ma'rifah. Kata Ibnu Asyur itu cenderung untuk hal yang sifatnya empiris, yang terukur, yang teraba. A'yan, asya, gitu ya. Hal-hal yang bisa terukur, empiris. Makanya tasbihnya, ya analoginya dengan sebagaimana mereka mengenal anak. Artinya ini bukan pengetahuan abstrak. Bisa terindra ya. Iya, ya kayak kenal anak kali. Iya. Ya kalau kita kenal Syama'il Rasulullah SAW itu kan sampai detail kan gitu. Iya. Artinya Posturnya. Wah. Artinya bisa terukur gitu, bisa kelihatan Iya. bahwa memang kalau dicocokkan tuh ini gitu loh. Jadi menggunakan kata ma'rifah itu artinya ini bukan abstrak, sehingga kemudian susah untuk kemudian ragu gitu loh. Karena terukur. Sebagaimana ya itu analoginya, mereka mengenal anak sendiri. Mengenal anak itu kan tahu persis posturnya, kurusnya, kalau kurus gemuknya lah gitu. Kalau mesti kurus kan anak gitu. Bapaknya juga kan nggak mesti kurus. Begitu. Matanya kayak gimana kan pasti akan berbeda dengan yang lain gitu. Pasti ada perbedaan gitu. Ya subhanallah atau masya Allah gitu ya kan yang menciptakan kita gitu. Manusia, sama-sama manusia, bahkan sama-sama Sunda, sama-sama Jawa gitu. Tapi kemudian pasti ada perbedaannya. Ada beda ya. Iya. Itu bisa artinya bisa menandai perbedaan itu. Gitu loh. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Itu Umar bin Khattab. Subhanallah itu dalam tafsir Al-Baghawi, dalam ya banyak tafsir lah. Al-Qurtubi juga. Itu kan bertanya ke Abdullah bin Salam tentang ayat ini. Ini dalam ayat ini jelas-jelas disebutkan bahwa ahlul kitab itu ya kan kau kan artinya pengalamannya kan juga ahlul kitab kan. Mengenal Rasulullah itu seperti mengenal anak sendiri. Itu betul-betul konkret begitu itu. Iya. Kami tahu persis kok. Gitu loh. Bahkan lebih mengenal Rasulullah SAW ketimbang mengenal anak sendiri. Nah, gitu. Artinya bahkan lebih ciri-ciri gitu. Ciri-ciri Rasulullah SAW itu lebih kami kenal ketimbang ciri-ciri anak kami sendiri. Mengenal anak sendiri itu udah kayak apa gitu. Tapi ada saja yang kami belum ketahui. Gitu loh. Dari anak kami. Tapi mengenal Rasulullah sangat paripurna ya. Artinya tahu ciri-cirinya, hafal. Loh, karena banyak motif, banyak faktor yang mendorong itu. Semua orang Yahudi dan Nasrani pada dasarnya kan katakanlah mereka memiliki keyakinan keselamatan di akhir zaman dan mereka merindukan itu. Yahudi kan waktu itu sudah diaspora kan, gitu loh. Nasrani kan juga menghadapi tekanan-tekanan yang luar biasa di panjang sejarah mereka gitu loh. Di mana orang-orang yang beriman, gitu, orang-orang yang percaya dengan keyakinan mereka, kitab mereka, itu punya banyak musuh kan. Tertekan kan.
posisinya kalah kan. Melawan Romawi, melawan apa. Pokoknya penganut keyakinan agama itu dalam posisi merindukan kejayaan, merindukan kemenangan, dan itu ditandai dengan kemunculan seorang rasul. Dan dari yang kalangan mereka. Ya itu lain lagi, itu ekspektasi, jelas itu ekspektasi. Kita bicara secara objektif dulu. Nah, dan itu memang ada dalam kitab mereka. Dan itulah Rasulullah SAW. Makanya mereka sangat antusias untuk membaca bagian itu. Semuanya sangat antusias. Karena mereka ingin gitu loh. Dari masa ke masa itu yang termaktub, yang tertulis, yang tercatat dalam kitab mereka itu memang betul-betul kemudian menjelma di masanya. Makanya kan istilahnya nabi-nabi palsu, Mesias-Mesias palsu kan sepanjang sejarah Yahudi itu kan banyak. Karena intinya ya biasa ada yang mengklaim lah. Kayak sekarang aja kan biasa ada yang mengaku Imam Mahdi kan. Di zaman kita di dalam Islam kan. Oh, iya. Di tengah masyarakat yang inferior kan hanya berpikir hanya keajaiban yang bisa menyelamatkan mereka. Maka kemudian ya tidak lagi bisa berharap, bahkan terhadap dirinya sendiri tidak bisa karena sudah inferior. Pokoknya kita tuh akan selamat dengan kedatangan Imam Mahdi. Nah di situ kan ada yang manfaatkan. Akulah Mahdi itu. Nah, ayo bayat. Kan gitu jadinya kan. Ada buku Badlul Majhud fi isbat atau Allah ya Rabbi, karangan ulama Yahudi yang masuk Islam, Samuel dulu. Itu tentang? Iya, tentang sejarah penyimpangan Yahudi. Kan dia masuk Islam. Nah, dia kan dikritik oleh orang-orang Yahudi kan. Kemudian dia balas tuh, dia bantah. Kalian yang justru ngaco nih. Nih buktinya. Bla 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 bla. Termasuk tadi yang mengaku-ngaku menjadi nabi. Intinya karena mereka merindukan. Dari generasi ke generasi itu sangat merindukan. Apalagi kemudian ada sinyal atau ada keterangan-keterangan yang menjelaskan masa kemunculan. Kan gitu. Termasuk Abdullah bin Salam juga sangat yakin betul. Maksudnya masanya itu deh. Dulu saya yakin itu saat itu. Di Madinah itu kan yang mendorong orang-orang Khazraj cepat masuk Islam. Kan karena mereka sebelumnya sudah mendengar dari orang-orang Yahudi bahwa inilah masa kemunculan Nabi itu. Di Madinah itu sudah beredar itu. Ada obrolan itu ya. Kuat sekali. Dan Salman itu kan membuktikan di Nasrani pun juga sama. Ini masamu. Kan itu. Begitu juga Zaid bin Amr bin Nufail ketika mencari ajaran Nabi Ibrahim. Kan Ahlul Kitab itu menjelaskan. Engkau dari mana? Dari Mekah. Justru di tempatmu. Dan di masa inilah menjelang datangnya Nabi itu. Artinya mereka sampai ke waktunya pun juga. Dari berbagai sumber loh itu. Nah sumbernya beda-beda. Jadi mereka sudah merindukan. Ini dia nih. Gitu loh. Jadi dari situ kemudian ada semangat yang luar biasa. Antusiasme yang luar biasa untuk mempelajari bagian itu sehingga betul-betul mereka bisa membayangkan gitu loh. Hanya secara imajiner gitu ya, bisa membayangkan sosok Rasulullah SAW itu dengan sangat clear. Bahkan pengakuan Abdullah bin Salam kepada Umar bin Khattab ketika nanya, seberapa jauh sih mengenal Rasulullah SAW? Kalian maksudnya dulu. Bahkan lebih mengenal beliau, artinya lebih menguasai ciri-ciri beliau secara detail ketimbang anak sendiri. Dia bilang, anakku itu kan ada hal-hal yang lebih dekat ke ibunya. Yang artinya tidak kepadaku gitu loh. Yang aku enggak kurang-kurang juga ibarat kata sedetail itu taunya. Tapi Rasulullah enggak. Coba bayangkan. Nah Abdullah bin Salam ini kan sebelum Rasulullah hijrah kan sudah terdengar kabar bahwa Rasulullah SAW itu sudah ada di Mekah. Ya kan? Sudah mulai berdakwah. Itu kan kabarnya sudah sampai di Madinah. Sudah sampai. Kalau kabar sudah sampai. Ini terkait Bait Aqabah nggak? Sebelum. Jauh sebelum itu malah. Sebelum itu malahan. Kan ada orang per orang dari Madinah itu yang sudah masuk Islam sebelum Bait Aqabah. Per orang, bukan kelompok ya. Gitu loh.
Sementara kan tadi bahwa sampai tanda-tanda masa kemunculannya aja kan sudah apa namanya ya artinya diketahui lah gitu oleh mereka tanda-tandanya. Maka ketika terdengar informasi, ada berita, ada kabar dari Mekah, ada seorang nabi yang mengaku nabi, Abdullah bin Salam itu termasuk yang kemudian selalu mencari informasi. Kalau ada orang yang kembali dari Mekah, gitu loh, entah itu dagang atau haji, itu dia akan nanya, itu yang aku nabi itu di sana. Kau dengar nggak orang bertanya? Iyalah, gitu. Seperti apa? Dicatat oleh Abdullah bin Salam itu, dicatat. Informasi itu dicatat. Ya. Bahwa berdasarkan testimoni istilahnya, orang yang berjumpa yang ngaku nabi di Mekah itu adalah orang gini, catat. Untuk kemudian pertama dicocokkan dengan yang dia punya, dan untuk menjadi dokumentasi yang disimpan. Karena kan mereka juga ada keyakinan bahwa dia akan ke Madinah. Maka begitu Rasulullah SAW tiba, kan di Kuba itu cuma 4 hari ya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat sudah ke Madinah kan, ke dalam kota. Ketika Rasulullah SAW masuk ke dalam kota Madinah itu kan gegap gempita Madinah. Sampai-sampai digambarkan Madinah itu adha'a minha kullu syai'. Seakan-akan semua benda yang ada di Madinah itu memantulkan sinar Rasulullah SAW. Sampai digambarkan begitu. Jadi Rasulullah tuh kayak sumber cahaya. Dan segala sesuatu itu menjadi reflektor gitu loh. Memantulkan cahaya. Adha'a minha kullu syai'. Coba. Artinya gegap gempita, gembira. Wah pokoknya susah itu melukiskannya gitu. Maksudnya pasti riuh rame. Oh iya kan semua orang Ja'a Muhammad, Ja'a Rasulullah, Ja'a Muhammad. Kan itu kan semua. Semua yang gitu. Anak-anak yang ada yang berlari-lari, ada yang kemudian di atap di bagian atas rumah-rumah. Kan kayak gitu kan gambarkannya. Sambil ini senandung Thalal Badru alaina. Itu gitu. yang di dekat Bani Najjar. Di situ enggak sepanjang jalan di kan setelah masuk ke Bani Sa'idah yang sebelah utara, kemudian masuk ke Bani Najjar. Di situ Thalal Badru alaina min saniyatil wada. Nah, orang-orang Habasyah ya katakan ini tentu perlu penjelasan lebih detail gitu. Kan terkenal dengan apa namanya, katakanlah ada hiburan yang biasa mereka main kayak nari lah gitu ya. Kalau bahasa kita tariannya Habasyah. Itu menyambut dengan tarian itu. Kemudian Bani Najjar, ada anak-anak perempuan Bani Najjar, anak-anak menyanyi gitu. Yang kemudian ya menyanyi itu maksudnya menyenandungkan itulah bait-bait puisi tapi dengan nada gitu loh, maksudnya gitu. Ya bahasa kita sih sebenarnya menyanyi, cuman jangan sampai bayangkan nyanyi kayak nyanyi di panggung atau di idol-idolan. Sampai Rasulullah SAW mengatakan, aku bersaksi kepada Allah bahwa aku mencintai kalian. Kan gitu. Nah intinya gegap gempita lah. Maka ketika terdengar rame-rame itu, kata Abdullah bin Salam tuh waktu itu diceritakan dalam riwayat Ahmad dan lain-lain, itu sedang berada di kebun. Dia kan Banu Kainuqa itu kan lokasinya, harus tahu dulu, itu di sebelah barat Bani Najjar. Nggak terlalu jauh. Atau di sebelah selatannya Bani Sa'idah. Gitu loh. Antara Bani Sa'idah dan Bani Najjar lah, tapi lebih ke apa berarti ya? Barat laut ya, barat daya. Nah, di situ dia sedang berada di kebun. Gitu loh. Begitu terdengar riuh dan kemudian ada juga kemudian yang datang ke kebun itu, mungkin keluarganya. Ada kabar apa ini? Itu yang disebut-sebut Nabi itu sudah datang. Itu Abdullah bin Salam itu sampai katakanlah kalau bahasa kita takbir gitu loh. Dan turun tergesa-gesa gitu loh. Sampai di bawah tuh ada bibinya. Apa-apaan kamu? Artinya itu urusan mereka lah, biarin aja lah. Bukan urusan kita kan. Kan orang Arab itu. Bukan urusan kita. Gitu. Bibi itu urusan kita. Terkait dengan kita. Allah kamu tuh terlalu berlebihan lah gitu. Kata bibinya. Coba kalau Musa, maksudnya Nabi Musa alaihissalam yang datang. Kamu gak gitu-gitu amat. Bibi, dia lebih dari Nabi Musa.
Ya Rob itu. Nah, kata sampai disebutkan wa ana mimman injafala. Artinya terburu-buru, tergesa-gesa untuk kemudian ikut melihat gitu loh, menyaksikan kedatangan itu. Apa yang dilakukan Nabi SAW? Fatabayyantu. Aku perhatikan lekat-lekat gitu loh. Mencocokkan Semuanya data ya. Nah, sebenarnya mencocokkan data Iya. gitu loh. Validasi nih dari yang diketahui dan dari yang dengar dan yang dilihatkan. Iya. Gitu loh. Tabayyantu gitu loh. Cocokkan data. Apa kesimpulannya? Maka aku simpulkan dia bukan seorang pendusta. Wajahnya bukan wajah pendusta. Laisa bikadzdzab. Wah, di situ mulai kan. Artinya nggak langsung datang kemudian artinya nggak gegabah juga dan kemudian aku beriman. Nggak sama seperti Salman juga gitu kan. Iya. Mencocokkan dulu. Itu menunjukkan orang yang bijak gitu loh. Bijak dan jujur gitu loh. Sampai kemudian bahkan dalam riwayat Bukhari kalau tidak salah atau riwayat yang lain itu menguji Abdullah bin Salam. Aku mengajukan 3 pertanyaan yang tidak mungkin bisa dijawab kecuali oleh Nabi. Ya ulama dia. Iya. Artinya itu kan salah satu cirinya kan. Bisa menjawab itu. Kan itu. Dijawab semua. Ya Rasulullah SAW. Nah, ala kuliah. Abdullah bin Salam kemudian menuturkan, begitu aku lihat, aku perhatikan, dan kemudian yang pertama kali ku dengar dari beliau saat itu, ini pengalaman Abdullah bin Salam. Ayyuhan nas, afsyus salam. Sebarkan salam. Ini kan ajaran pertama beliau ketika beliau baru datang dan di situ ada unsur muhajirin, ada unsur ansor, ada macam-macam orang yang afsyus salam. Ayo, ini syiar kita. Untuk kemudian menghangatkan hubungan antara muslim itu afsyus salam. Sebarkan salam, saling salam. Tapi bukan hanya itu. Wa at'imut ta'am. Ayo. Mudah-mudahlah untuk membuat jamuan. Yang ini ngajak ini makan, yang ini ngajak makan. Itu sunnah tuh. Traktir ya. Mas Umar, nongkrong yuk ngafe. Sebenarnya kan sama itu at'imut ta'am. Iya, iya. Karena dari situ, ya itu bahasa kita sekarang aja maksudnya ngafe itu gitu ya. Maksudnya kan dari situ kemudian ada obrolan, ada kehangatan. Enggak mesti karena ada project gitu loh. Enggak, ini bagian dari budaya yang harus dibangun. Budaya sosial itu gitu loh. Harus dibangun tuh itu. Ya kalau ada project mah lain lah. Emang dari awal memang ingin orientasinya transaksional ada iya transaksional. Enggak, wa'at'imut ta'am. Intinya buat makanan lah untuk kemudian ngajak orang lain jamu. Loh, apa enggak indah itu? Saya punya sesuatu dan saya ingin dengan sesuatu yang saya miliki itu kemudian jadi makanan yang dimakan oleh banyak orang. Mereka datang untuk makan makanan yang saya suguhkan sebagai bentuk kesyukuran saya dan mereka mendoakan. Apa enggak indah hidup itu? Kan kalau transaksi kan lain itu. Beda. Wa'at'imut ta'am. Wasilul arham. Yuk antar keluarga. Sesama keluarga. Perbaiki hubungan dengan keluarga. Dengan cara apa? Silah. Ya silaturahim itu segala bentuk kebaikan ke keluarga sih. Tapi dari sekian kebaikan ke keluarga, silah itu yang menonjolnya, silah ekonomi. Bukan pertemuannya, Ustaz. Ekonomi. Coba baca dalam literatur klasik. Fawasolahu, fa'atahu silatan. Itu pasti masalahnya adalah uang dan ekonomi lah. Betul. Tidak hanya ekonomi, tidak hanya uang. Betul. Sekarang maknanya jadi lebih sederhana, ya ini pertemuan kan. Jumpai, ketemu, itu silaturahmi. Itu tidak salah. Ya. Kata silah itu mengandung itu. Tutur kata yang baik, tegur sapa, gitu kan, komunikasi, pertemuan. Oke. Itu bagian dari silah. Tapi di antara semua itu yang paling menonjol silah itu, penggunaan kata silah itu adalah ekonomi. Setelah pertemuan itu bubar, yang ini masih menggandol utangnya, yang ini masih punya,
Mana silaturahimnya kalau gitu? Dari pertemuan itu kemudian, utangmu berapa sih? Ini tak bayar. Mau beli mobil tapi belum cukup sih, ini tutup. Itu Itu silaturahim. silaturahmi ya. Lah iya, anakku mau sekolah, mau kemana? Gitu lah. Ini mau mengembangkan, ini mau buka toko tapi masih, ayo, sila. Jangan sampai pulang silaturahmi malah julid ya. Wah itu kacau kalau kayak gitu. Hilang mana silaturahminya. Iya. Kalau enggak, mana pertemuannya? Iya, pertemuan. Kalau pertemuan kemudian ditutupnya dengan itu, saya yakin nggak ada yang julid. Iya. Malah ngarep pertemuan berikutnya. Oh iya dong, pasti. Iya. Kan gitu. Makanya kenapa para ulama contohnya berbicara tentang kenapa kamu harus berbisnis? Carilah ilmu. Carilah rezeki. Maksudnya berdaganglah dan sebagainya. Di antaranya itu. Di antara alasan mereka itu. Karena untuk bisa silaturahim. Hakim bin Hizam, aku tuh nggak pengen amat sih berkata berdagang itu duit banyak bla bla artinya jadi numpuk itu enggak. Bukan itu motif dia terbesar padahal dagang besar loh. Yeah. Kata Hakim bin Hizam, karena aku suka untuk silaturahim. Tuh. Bukan sekedar ketemu ya. Bukan lah kalau kayak gitu. Lah kan dan itu dibuktikan ya sama Hakim bin Hizam. Allah ketika Zubair bin Awam itu kan sepupunya kan. Meninggal kan. Kan utangnya ngeri tuh jutaan dirham gitu loh. Kenanya sahabat aja utangnya banyak. Iya memang. Tapi asetnya lebih banyak dari itu. Waduh. Tapi kan asetnya belum dihitung. Belum diapresial lah kalau bahasa kita. Nanya ke anaknya kan yang ngurus kan Abdullah bin Zubair kan. Alhamdulillah. Saudaraku kan sepupu kan tuh. Sama-sama dari keluarga Bani Asad kan, keluarga Khadijah. Saudaraku ninggalin utang berapa? Sekian paman. Lah kamu gak akan bisa bayar itu. Uang saudaraku gak akan cukup. Emang belum diapresial waktu itu. Aset-asetnya kan di mana-mana. Sini, separohnya aku yang bayar. Jutaan dirham loh ya. Itu udah mendekati triliunan loh utangnya. Serius. Coba baca. Karena memang bisnisnya dari investasi orang. Kan jadi utang jadi. Suka gitu lain lagi deh. Gitu lah. Jadi kayak gitu. Wasilul arham. Tebar salam, undang makan, jalin silaturahmi. Wasallu bil laili wan nasu niyam. Baru tambah salat malam. Jangan dibalik. Amal personalnya di poin jangan dibalik. Tadkhulul jannata bisalam. Katakan masuk surga dengan damai. Riwayat Tirmidzi. Itu Abdullah bin Salam tuh. Abdullah bin Salam konsisten di Madinah. Dari riwayat yang kuat, beliau sampai meninggal di Madinah tahun 43 Hijriah. Keilmuannya diakui, bukan sekedar ulama Yahudi tapi juga ulama Islam. Sampai sekelas Mu'adz bin Jabal. Siapa yang tidak tahu keulamaannya di Syam apalagi. Itu ketika mau meninggal, murid-muridnya itu minta rekomendasi. Gitu lah. Siapa yang paling artinya menonjol yang bisa kami jadikan guru. Kata Mu'adz bin Jabal, ambillah ilmu dari 4 orang. Abu Darda, Salman Al-Farisi, satu lagi lupa. Kemudian Abdullah bin Salam, Abdullah bin Mas'ud, dan Abdullah bin Salam. Artinya kan diakui keilmuannya. Abdullah bin Salam itulah yang sempat menasihati Ali agar Ali tidak meninggalkan Madinah sebelum konflik itu. Iya, artinya kan Ali kan kemudian kan ke Kufah kan, dan kemudian tidak pernah kembali ke Madinah dalam arti Ali sampai meninggalnya di Kufah. Abdullah bin Salam itu kan nasihati, jangan pernah tinggalkan mimbar Rasulullah. Sekali kau tinggalkan, kau tidak akan melihatnya lagi. Ali saya mengatakan, artinya Ali mengatakan begini, nasihat dari seorang yang saleh. Ya Ali punya ijtihad lah. Nah, itu dia. Itu Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam juga yang berusaha untuk membela Utsman ketika Utsman dikepung dan seterusnya. Artinya perannya luar biasa lah. Nah, ini sosok yang sebenarnya dan beliau mengislamkan keluarganya, termasuk bibinya tadi. Artinya kalau keluarga Yahudi, kalau keluarga yang paling banyak ya Abdullah bin Salam.
Yang lain tinggal orang perorangan. Ada dari Bani Quraidah, ada dari Bani Nadir, gitu ya. Ya, ada sedikit keluarga Sofia. Tapi Bunda kalau Sofia. dari kalangan tokoh atau ulamanya Abdullah hanya bin Abdullah bin Salam. Salam. Abdullah bin Salam. Saya tidak mendapatkan data yang lain yang masuk Islam selain Abdullah bin Salam dari kalangan ulamanya. Baik Ustaz, jazakallah khair. Agak panjang kayaknya episode kali ini karena tentang satu sosok yang sangat istimewa. Ini kan mencerminkan hijrah. Iya. Hijrah non fisiknya kan. Seorang Yahudi ulama besar gitu, hijrah keyakinan ya. Ya. Ketika Rasul datang dari hijrahnya secara fisik dari Mekah ke Madinah kan gitu. Sosok ini luar biasa. Teladan dan sangat mengetahui Rasulullah jauh sebelum kedatangannya. Ya. Dan kita umatnya harusnya jauh juga lebih dari itu untuk mengetahui. Seharusnya mengetahui profil dan sosok Rasulullah SAW. Semoga Allah karuniakan itu. Amin. Sehingga Allah karuniakan juga cinta dan dikumpulkan bersama beliau. Amin. Kita harus akhiri sampai di sini dan kita akan jumpa di episode berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para penonton yang budiman, terima kasih telah menyimak sajian dari Sirah TV. Semoga menjadi jalan terbaik Anda untuk lebih dekat dengan Rasulullah SAW.